kitab Al-Usul Fiqhiyah yang ditulis oleh musannifnya adalah Kiai Haji Muhammad Fakhruddin bin Sufyan Al-Adzani. Kita baca Fatihah untuk mu'alif. Semoga dengan al-Fatihah ini Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur dan barokah ilmunya. Al-Fatihah bihadzal kitab. Kiai Haji Muhammad Fakhruddin bin Sufyan Al-Adzani. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah bahas yaitu faslun fi syuruti wudu shalah, pasal di dalam syarat wajib salat, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga yaitu akal, yang keempat selamat daripada keadaan berat, yang kelima adalah sampainya dakwah, yang keenam adalah anigo. Yang sudah dijelaskan yaitu baru sampai yang pertama sampai yang kedua yaitu Islam dan balik. Jadi syarat wajib untuk sholat adalah yang pertama yaitu Islam, yang kedua adalah balik. Kalau berbalik diwajibkan untuk sholat. Kalau musannif rahimahullah wa adana nabihi wa bi'ulumihi fi dawini amin aqwal wasalisu al-haqqu. Syarat wajib untuk melaksanakan sholat yang ketiga adalah berakal. Fala tajibu ala min zawali aklihi. Tidak wajib tuh bagi orang yang hilang akal bijununi au maradin au iman, yaitu dengan sebab hilang akalnya karena gila atau sakit atau ayam, wasakron atau mabuk bila ta'adi, dan juga bergila. Walaysa alaihi qadami ma ba'da ahli zawali akli, dan bukan atasnya untuk qada apa-apa yang luput pada keadaan hilang akal, li'annahu marhumun anhul qadam, bahwa sesungguhnya orang yang hilang akal karena sebab gila, sakit atau ayam atau mabuk bila tidak disengaja itu diangkat sama Allah ya ke Lauhul Mahfuz. Illa iza ta'adi, kecuali dia sengaja supaya nggak ini dia pura-pura gila pas ayam misalnya. Nah itu dia nggak perlu. Kalau dia sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia tidak membayar kodok. Kodok itu artinya bayar hutang. Warrobi yang keempat adalah syarat atau khas, selamatnya kancahnya. Bala tajibu ala man khalaqa ma'na asrama walau naikos. Bala tajibu ala man khalaqa ma'na, maka tidak wajib bagi orang yang diciptakannya itu oleh Allah, yaitu matanya buta, asomi, tuli, walau naikon, dan tidak bisa bicara, bisu maksud. Au ada salah mudahnya qabla tamyiz, atau dia tidak bisa bicara baginya yang demikian itu sebelum tamyiz. Tamyiz itu adalah bisa membedakan mana
inzala ni'amu, dan tidak akan pondok atasnya jika hilang daripada perintah tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau dia sengaja ya, walaupun dia buta, kemudian dia tidak bisa bicara ya, tapi ini sebelum tabiat ya. Nah, kalau sebelum tabiat, sebelum bisa membedakan dia antara baik dan buruk, dia tidak wajib meninggalkan sholat, tidak pondok. Tapi kalau sudah tabiat, dia harus pondok. Wal-khamis yang kelima adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah. Faman nasya'a fi syahidil jibal al-ghori al-jazirah, barang siapa yang mensiarkan dakwah Islam ini fi syahidil jibal, yaitu pada gunung yang tinggi, al-ghor atau pada gua, al-jazirah atau pulau, wal tablughu, dan tidak sampai di dakwahnya dakwah Islam, walam ya'lamahu, dan tidak mengajarkannya tuh ahada bi risalatin nabi, salah seorang yang dakwah itu tidak mengajarkannya bi risalatin nabi, dengan risalah baginda Rasulullah SAW. La tajibu alaihi sholat, tidak wajib tuh untuk melaksanakan sholat. Kalau dulu waktu zaman Rasulullah terakhir di Mekah, dia dakwah. Pulau lain tuh belum disapa. Jadi pulau yang belum didakwahkan Islam itu dia tidak wajib, karena dia tidak tahu tentang dakwahnya Islam. Jadi dia gugur kewajibannya. Kalau sekarang kan kita udah ada HP ya, udah tersebar kemana-mana masalah dakwah Islam, yaitu wajib kita kalau tidak melaksanakan sholat. Dan juga kalau apabila waktu azan tiba, waktu sholat kan azan kedengaran kemana-mana, dia mesti memenuhi panggilan tersebut dan wajib dalam melaksanakan sholat. Apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka dia buta dan punya kodok. Sama seperti kita dulu waktu masih muda kan, belum doyan sholat, banyakkan mainnya, ya. Apa padahal udah datang balik itu udah balik dan kita sehat, ya. Itu sholat kita juga. Nah, sekarang nih harus bayar kodok. Makanya ada seorang anak muda, jam 9 pagi dia udah ngopi ketika bulan Ramadan. Jadi ada 3 pertanyaan. 1, apakah dia berakal? 2, apakah dia berbalik? Apakah dia tidak tahu bahwa di bulan Ramadan? Berarti apa jawabannya? Apa dia gila? Apa dia sakit? Apa dia tidak tahu bulan Ramadan? Makanya harus kita hormati bulan Ramadan. Orang non muslim aja ya, datangnya bulan Ramadan dia hormati kita gitu. Maksudnya jangan dibalik-balikkan gitu. Tapi warteg buka cuma kakinya doang kelihatan. Itu yang wartegnya puasa, dia melayani orang yang tidak puasa. Dia puasanya nggak batal, tapi batal pahalanya. Yang kita ini kan pahalanya gitu. Makanya kalau berpuasa kita sangat peka, nggak boleh banyak bicara. Jadi kalau banyak bicara, ada kata-kata yang bisa menggibah orang, pahala puasa kita akan hilang. Seperti itu. Jadi kalau dalam satu pulau atau dalam gua atau dalam gunung yang tinggi belum sampai tuh dakwah Islam belum sampai, atau belum ada yang menyampaikan ke pulau tersebut dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, maka di pulau tersebut tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sekarang ya udah canggih ya, di Palestina perang kita bisa melihat langsung ya tentang proses perang tersebut.
Berarti udah cantik, nggak ada alasan untuk tidak meninggalkan sholat. Wahada qamsu, dan ini yang kelima ini, yang tadi itu ya tentang dakwah Islam, min syurutil taqlibi bis sholati wa ghairiha, termasuk syarat-syarat yang membebankan sholat dan lainnya, min sa'iri ahkamil Islam, daripada seluruh hukum-hukum Islam. Wasadis, yang keenam, an-niqai, yaitu an-niqai minal haidi wan nifasi. Jadi yang keenam itu kesucian daripada haid dan nifas. Ini ada kita apabila datang haid dan nifas. Nifas itu orang yang sudah melahirkan, habis melahirkan jaraknya itu 40 hari. Itu kan setelah melahirkan yang mengeluarkan darah. Nah itu tuntasnya biasanya itu sekitar 40 hari. Dalam haid atau nifas itu kewajiban sholat gugur. Tapi kalau puasa mesti dipotong puasanya. Ya jadi kan kalau datang haid ketika bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan dibayar tuh, yang ditinggal berapa hari. Tapi kalau puasa bebas datangnya ya. Kemudian apabila orang yang haid atau nifas dia menjalankan ibadah ya, seperti puasa, salat ya, itu ala ahli wa nifasai bal wal tasihu minhuma, ya tidak sah tuh ibadahnya, bahkan jatuh haram, malah dosa. Tapi makhluk ini suatu kesempurnaan. Wa idza aslama al-kafir awwala qasabi, apabila ada orang kafir masuk Islam, awwala qasabi, atau ada seorang anak yang sudah balik, atau apa majnun, atau melebihi daripada datang orang gila itu, wa nahwahu, dan seumpamanya, waluddan hawasil fa'idahu, dan kembalinya daripada kehilangan panca indera, au balagatahu dakwatul Islam, atau sampainya dakwah Islam, au qadratul haqi awin nifasai, atau sucinya seorang wanita yang haid dan nifas, paling zalika fi waktu subuh, maka yang demikian itu ketika datang waktu subuh, au zuhri atau zuhur, au maghribi atau waktu maghrib, walau baqiya minhu qadar ma yasallahu akbar wajib qadoni. Jadi apabila orang yang lagi nifas, kemudian orang lagi haid ya, atau belum sampainya Islam ya, atau juga balik ya, itu apabila datang waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib, walau ada waktu yang tersisa dan dia mampu ya, wajib kodok zalikal fardu, karena ada suatu keperluan. Wa in kana fi waqtil asri, dan apabila di waktu asar atau isya, walau baqiya minhu, dan apabila yang tersisa daripada yang ukuran mampu, ma yasallahu akbar, apa yang Allah beri keluasan, Allah yang maha besar beri keluasan waktunya, wajib qadoi zalikal fardu, yaitu wajib qadoi. Maksudnya gini, ketika dia lagi haid sih nggak boleh sholat ya, tapi maksudnya di saat tuntasnya itu, tuntas langsung segera. Misalkan dia zuhur, waktu zuhur kan sampai asar sekitar jam 2:30, dia hilang haidnya, tuntas. Itu mesti segera bagi seorang wanita yang mendapatkan itu, segera untuk melaksanakan mandi wajib ya. Atau sebaliknya, dia lagi bersuci, kemudian dia waktu zuhur misalnya pas jam 12
ketika jam 12 lewat seperempat, ya, lewat seperempat dia datang haidnya. Nah, berarti dia utang tuh, karena tadi dia tidak melaksanakan sholat ketika lagi bersuci. Dia kan masih lagi bersuci, kemudian waktu datang dia lalai dalam sholat, kemudian ketika 15 menit setelah waktu sholat dia datang haidnya. Nah, itu dia punya utang dalam hal sholat. Nanti kalau dia sudah bersuci, udah hilang masa haidnya, udah tuntas, dia harus membayar qada. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah sholat ya, masih banyak ya saudara-saudara kita, keluarga kita bahkan ya. Jadi kalau pergi misalnya kondangan jauh, misalnya keluar kota ya, itu banyak yang kita sholat. Atau misalnya dia main ke mall, waktu sholat datang, iya, dia makan malam kan, ada temennya, ada keluarganya, makan pas waktu maghrib ya. Nah, itu banyak yang nggak sholat. Itu tuh nanti punya utang kita. Kalau kita nggak utang, kita nggak bayar utangnya, ke sholatnya kita tinggalkan, itu nanti jadi masalah ketika dihisab. Karena nanti di yaumil hisab yang akan dihisab itu tentang sholatnya dulu. Jadi kata baginda Rasulullah, awwalu ma